kembali lagi di Dapur Suka-Suka. Aku suka, kamu suka, semua suka. Aku suka, kamu suka, semua suka. Nah, di Dapur Suka-Suka kali ini ketemu lagi nih bareng aku Vira. Kali ini aku mau bikin cemilan yang biasanya aku makan kalau misalnya lagi ngerjain skripsi. Jadi cemilan ini itu salah satu cemilan yang lagi viral di Bandung. Jadi kalau misalnya kalian mau beli itu biasanya harus ngantri ya teman-teman. Tapi aku mau bikin versi rumahan dengan bahan-bahan yang gampang banget buat teman-teman cari, ada di supermarket atau di sekitaran rumah. Jadi kita buat versi rumahan. Dan dessertnya itu adalah cheese squid ala Dapur Suka-Suka. Nah, jadi cheese squid itu adalah kombinasi dari cheese, cream cheese, dan juga biskuit. Nah, di sini aku pakainya crackers. Oke, kali ini kita langsung masuk ke perkenalan bahannya. Jadi, untuk bikin cheese squid ala rumahan ini kita cukup butuh 5 bahan pokok. Di sini ada keju oles. Keju oles ini buat pengganti cream cheese-nya, karena kalau misalnya kita beli cream cheese itu lumayan pricey ya teman-teman. Jadi aku akalin pakai keju oles. Nah, selain keju oles, di sini juga ada susu kental manis. Terus di sini juga ada whipped cream. Jadi nantinya adonan dari keju oles ini dicampurin ke adonan whipped cream. Terus yang paling pokoknya ini kita ada malkisnya. Aku pakai crackers yang ada gulanya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nggak terlalu manis, itu bisa pakai yang plain. Nah, terus ini ada topping-topping yang bakal aku pakai di atas cheese squidnya. Itu ada Pocky, ada Astor juga, ada Mari. Di sini ada biskuit perbiskuitan. Terus di sini ada susu bubuk. Di sini ada selai blueberry. Ini ada sprinkle warna-warni yang lucu-lucu gemas gitu ya teman-teman. Di sini juga ada sprinkle. Nah, selain itu kita juga butuh susu dan juga air dingin. Nah, susu ini nanti buat campuran di cream cheese-nya, juga buat dilumurin di atas malkisnya. Terus ini juga ada air dingin ya teman-teman, buat kita ngadonin si whipped cream-nya. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita langsung ya teman-teman. Nah, yang pertama mau aku kerjain itu kita satuin keju olesnya sama susu kental manis. Nah, di sini aku pakai mixing bowl. Oh ya teman-teman, Dapur Suka-Suka ini disponsori oleh Royal Life. Jadi semua peralatan masak yang kita gunakan di sini itu adalah produk dari Royal Life. Oke, kita langsung yang pertama kita mau masukin keju oles ke dalam bowlnya. Ini aku pakai 1 bungkus keju oles. Ini simpen dulu. Terus kita satuin sama susu kental manis. Susu kental manisnya juga aku pakai 1 bungkus. Nah, ini terus kita aduk-aduk biar nanti kalau misalnya adonan keju olesnya ini kita campurin ke whipped cream itu nggak ada gerunjul-gerunjul lagi gitu. Jadi lebih gampang gitu ngeaduk-aduknya nanti. Harus sampai kecampur rata ya teman-teman, karena biar nanti di atas malkisnya itu halus gitu, lembut, jadi nggak ada gerenjul-gerenjul dari keju yang belum kita aduk. Nah teman-teman, ini udah mulai halus ya. Kalau misalnya dilihat ini udah mulai menyatu antara susu full cream, susu kental manis sama keju oles yang tadi aku pakai. Nah, sambil ini kita biarin dulu, terus kita lanjut untuk bikin whipped creamnya. Nah, aku butuh mixing bowl, aku pakai dari Royal Life. Ini kita belakangin dulu ya teman-teman biar lebih luas. Nah, kita pakai ini whipped cream instan, karena kan pakai whipped cream ini tuh biar lebih cepet kalau misalnya mau masak gitu. Ini aku pakai whipped cream instannya tuh kurang lebih 50 gram. Terus ada air dingin, ini kurang lebih 100 gram. Kita pakai ini, kita mixer sebentar. Mixernya ada di bawah, kita ambil dulu. Tada, ada mixernya. Nah, terus ini kita mixer kurang lebih 4 menit buat dapetin tekstur yang krimnya tuh berjejak dan ala-ala di cafe gitu, teman-teman.
bisa lihat dari teksturnya ini udah lebih kayak foam gitu ya teman-teman. Pas di mixer juga udah berjejak. Kita udah bisa adonan whipped creamnya kita bakal satuin ke adonan keju olesnya. Ini jangan sampai tersisa ya, karena sayang ya teman-teman kalau misalnya tidak dipakai semua. Ini kita sisihin dulu aja ya. Terus kita simpan lagi mixernya. Ini kita bakal satuin. Ini kita simpan dulu ya teman-teman ke belakang. Nah, kita bakal satuin adonan whipped creamnya sama adonan keju olesnya. Tapi sebenarnya teman-teman tuh bisa kalau misalnya mau pakai keju oles sama kental manis terus nanti ditambahin susu full cream ini gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu aja itu rasanya bakal lebih ngeju gitu, dan buat orang-orang yang nggak terlalu suka keju, feelsnya tuh pasti bakal rada enek gitu kalau kebanyakan. Nah makanya diakalin pakai whipped cream. Jadi kita campurin keju oles ini pakai whipped cream. Ini kita masukin ya teman-teman pakai sendok, pakai tempat yang sama aja karena kan mau di mix ya. Ini kita jangan masukin semuanya, biar keaduk-aduk dulu gitu ya. Mungkin kita rada dijauhin ya. Ini biar keaduk-aduk ya teman-teman. Wanginya udah keju banget nih teman-teman. Udah kayak cream cheese asli kalau misalnya kita bikin itu. Nah ini udah lumayan kecampur ya teman-teman. Jadi udah, tadi kan warna keju olesnya rada krim-krim gitu kan, terus warna whipping creamnya putih. Terus kalau misalnya udah nggak kelihatan ada perbedaan warna, kita udah bisa mulai masukin susu full cream. Nah untuk takaran susu full creamnya itu sesuai selera teman-teman biar bisa dapetin tekstur yang pengen teman-teman dapetin gitu. Kita masukin sedikit demi sedikit. Wow, kayaknya sepertinya sudah cukup teksturnya. Kita tuh sebenarnya bisa cobain tahu teman-teman, biar kalian tuh pengennya lebih gurih dari susu atau enggak gitu. Nah kita cobain dulu ya, siapa tahu masih butuh susu gitu. Kita coba dikit. Enak guys, enak. Udah, susunya sudah cukup ya sepertinya. Ini adonannya, biar gampang pas disimpan di atas malkisnya, kita pakai plastik segitiga. Ini pakai ini aja guys, masih bersih karena tadi cuma isinya air. Ini kita simpan di gelas biar lebih gampang masukin krimnya. Ini susunya kita kepinggirin dulu ya. Nanti masih dipakai guys susunya, karena buat malkisnya kan kita masih butuh direndam ke air susu dulu. Gitu. Ini kita masukin sedikit-sedikit aja ya, takut tumpah ini. Wah. Kita masukin lagi. Aduh. Kalau mau ditumpahin dari mangkoknya tuh kayak takutnya kemana-mana gitu kan, jadi jorok ya. Jadi kita pakainya ke ininya dulu. Kayaknya udah kepenuhan ya. Oke, kita. Nah ini udah cukup ya teman-teman. Kita nyari dulu. Nah selanjutnya kita mau iniin malkisnya. Ini kita kebelakangin dulu. Oh ya. Nah teman-teman, aku coba tempatnya itu pakai wadah kayak gini. Ini sebenarnya bisa pakai langsung wadah kaca, mangkok kaca gitu yang biasanya kalau misalnya teman-teman bikin tiramisu. Nah cuma aku pengen bikinnya tuh ala-ala kalau misalnya dipakai jualan gitu kan. Kalau misalnya dipakai jualan butuhnya wadahnya yang lebih compact gitu. Nah ini aku pakai wadah yang 200 ml. Kita coba ya. Oh ya, aku butuh piring untuk susunya. Kita pakainya mangkok ya teman-teman. Ini mangkoknya kita simpan sini. Kita rada kepinggirin dulu. Lalu kita masukin susunya. Ini buat nanti jadi
malkis yang mau kita pakai ini, kita celupin dulu ke susu, baru kita tata di wadahnya. Ini aku pakai ini atau pakai garpu aja ya teman-teman, biar lebih gampang gitu. Ini kita celupin ke susu, kita rendam. Ini tuh nanti teksturnya bakal lebih lembek. Gak usah lama-lama ya, sebentar aja teman-teman. Kalau misalnya aku ya, nah udah ini, baru kita masukin. Nah, ini baru cream cheese-nya kita masukin ke atas malkis. Bagus ya teman-teman. Nah, ini kita masukin lagi layer kedua. Ini di atas malkisnya. Nah, kita isi lagi layer kedua pakai cream cheese lagi. Nah, kita isi lagi pakai malkisnya. Untuk jumlah malkis di satu wadahnya itu tergantung teman-teman ya. Pengennya lebih tebal atau lebih sedikit aja gitu malkisnya, dan tentunya juga sesuai sama ukuran si wadahnya juga, biar nggak terlalu kopong gitu nantinya. Gitu. Ini kayaknya udah cukup ya teman-teman, kita tinggal isi pinggir-pinggir ya biar nggak kosong. Nah, ini pinggir-pinggirnya diisi. Jadi kalau misalnya pakai wadah yang aku karena kegedean, jadi di pinggirnya nggak bisa terlalu kelihatan tekstur layer malkis sama cream cheese-nya gitu. Kalau misalnya ukurannya pas kayaknya lebih kelihatan deh. Nah, ini udah kayak gini. Ini kurang rata ya, kita pakai sendok. Kita pakai sendok buat ratain biar lebih rata gitu. Nah, ini kan udah lebih rata ya teman-teman. Terus ini udah kayak gini, udah aku pakainya 3 layer malkis karena nanti kan di atasnya mau diisi berbagai topping ya. Kalau misalnya ditambah layer lagi takutnya kepenuhan gitu. Nah, ini tinggal kita pakai topping. Nah, ini guys beberapa cheese squid yang udah aku kreasiin pakai topping-topping yang tadi aku jelasin. Nah, jadi ini dia cheese squid ala dapur suka-suka. Sekali lagi terima kasih kepada Royal Life yang sudah support acara Dapur Suka-Suka dengan berbagai macam peralatan masak yang berkualitas. Nah, buat teman-teman yang punya ide kreasi masakan yang menarik, boleh nih tulis di kolom komentar. Siapa tahu resep andalan teman-teman bakal dipilih dan teman-teman bakal diundang ke Dapur Suka-Suka. Aku Vira, pamit undur diri. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan resep terbaru dari Dapur Suka-Suka. Aku suka, kamu suka, semua suka.